Jumpa lagi dengan Gustob Gembala di Padang. Kali ini saya berada di Gua Rongview, Telogo Tuntang. Dan share kali ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Haleluya. Masih banyak orang yang susah menguasai dirinya sendiri sehingga mendatangkan banyak masalah dalam hidupnya. Itu terjadi di banyak tempat. Bahkan dalam kitab suci, begitu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam berbagai masalah karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena tidak dapat mengendalikan diri, Lucifer jatuh dalam dosa. Karena tidak dapat mengendalikan diri, Kain membunuh Habil adiknya. Karena tidak menguasai diri, Abraham mengambil Hagar yang melahirkan Ismail, yang memberi dampak bagi keturunan manusia di dunia ini. Karena tidak menguasai diri, Musa memukul batu dengan tongkat 2 kali sehingga dia dihukum Tuhan untuk tidak masuk di tanah perjanjian. Karena tidak menguasai diri, karena terlalu lapar, Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Karena tidak menguasai diri, Daud membunuh Uria agar mendapatkan Bathsheba, istrinya. Apa saja yang harus kita kuasai? Apa saja yang harus kita kendalikan dalam mengendalikan diri ini? Hawa nafsu, keinginan mata, perilaku dan perkataan, itu yang perlu dikuasai. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa di sorga. Apa dampak dari tidak bisa menguasai diri? Yang pertama, ibadah kita menjadi sia-sia. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang kedua, kalau tidak bisa menguasai diri, bisa jatuh dalam berbagai kesukaran dan dosa. Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri pada kesukaran, daripada kesukaran. 1 Petrus 3:10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amsal 17 ayat 20, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat kebahagiaan. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam celaka. Yang ketiga, dalam penginjilan bisa ditolak orang menjadi batu sandungan karena tidak bisa menguasai diri. 1 Korintus pasal 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang keempat, dampaknya apa? Tidak mendapat upah mahkota abadi di surga. 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk apa? Untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang kelima, tidak bisa berdoa dengan baik. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7, di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Itulah hal-hal yang perlu kita lakukan dan dampak-dampaknya.
Penguasaan diri adalah buah roh terakhir. Dan bila ini tidak ada, maka buah roh yang lain, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, semuanya akan hilang. Bagaimana cara menguasai diri? Yang pertama, memperbarui pikiran kita dan membersihkannya dengan firman. Roma 12 ayat 2 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kuasailah diri kita sepenuhnya dengan hidup sesuai dengan firman. Hidup kita dijauhkan dari celaka dan memperoleh upah di sorga. Kiranya lewat renungan ini kita dapat merenungkannya dan mulai belajar menguasai diri kita agar mendapat perkenanan dari Tuhan. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memberi kekuatan kepada setiap kita untuk kita diberi karunia untuk bisa menguasai diri dan kemudian kita membawa dampak dan hidup jadi berkah. Tuhan memberkati.